Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyadir rosyadi amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, saya Ibnu Arfah. Saya dari kelas 4A, NPM saya 241063110027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana eh, apa yang kurang, apa yang harus dievaluasi dari kemarin kelompok saya observasi, tepatnya observasi di MA Fatanul Burhan. Eh, eh, di sini saya akan memaparkan yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya atau bagaimana solusinya, evaluasinya. Ketika dalam suatu sekolah itu ada bahan yang harus dievaluasi, toh itu dari media, terutama dari media, gitu. Media pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi evaluasi pembelajaran PAI berbasis digital melalui e-portfolio dan Google Classroom di MA Fatanul Burhan. Masuk ke latar belakang. Berdasarkan hasil observasi di MA Fatanul Burhan kemarin, evaluasi pembelajaran PAI sudah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui tes tertulis, praktik, dan observasi sikap. Namun, proses evaluasi proses evaluasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala seperti revisi tugas, terus kalau itu khususnya revisi tugas yang dilakukan secara manual ya, membutuhkan banyak waktu dan biaya, serta juga keterlambatan pengumpulan tugas karena sebagian peserta didik juga kan berstatus sebagai santri. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan inovasi, yaitu evaluasi berbasis digital melalui pemanfaatan Google Classroom dan e-portfolio digital. Nah, platform ini juga dapat memudahkan pengumpulan tugas, pemberian umpan balik, proses revisi, serta dokumentasi hasil belajar secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur sehingga kualitas evaluasi pembelajaran PAI dapat meningkat. Selanjutnya, saya kemarin menemukan beberapa permasalahan bersama kelompok saya, khususnya. Namun yang masih saya yang masih saya apa ya, yang masih saya pikirkan, dan saya akan apa eh, memberikan solusi tentang permasalahan tersebut. Permasalahannya yang pertama, revisi tugas masih menggunakan kertas. Terus proses pemberian feedback memakan waktu lama. Nah, terus tugas siswa sulit terdokumentasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, keterlambatan pengumpulan tugas oleh siswa karena faktor tadi kan. Enggak, di situ tuh siswanya enggak viewer siswa, tapi dia kan sebagai santri juga. Selanjutnya, penilaian afektif dan psikomotorik belum terdokumentasi secara sistematis. Nah, setelah permasalahannya ditemukan, apa sih dampaknya? Nah, dampaknya evaluasi kurang efisien, terus monitoring perkembangan siswa kurang optimal, terus selanjutnya beban administrasi guru cukup tinggi. Itu dampak yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Nah, sini kita masuk ke solusi. Apa sih solusi saya untuk permasalahan tersebut? Nah, solusi saya untuk permasalahan tersebut. Yang pertama, evaluasi berbasis digital menggunakan Google Classroom. Sebagai apa Google Classroom? Sebagai media pengumpulan tugas, pemberian nilai, dan umpan balik.
Yang kedua, saya menyarankan solusi menggunakan e-portfolio digital sebagai tempat penyimpanan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan platform yang tadi dua telah saya sebutkan. Yang pertama, Google Classroom. Google Classroom itu penggunaannya untuk membagikan materi pembelajaran, terus mengumpulkan tugas secara online, nah terus memberikan komentar dan revisi langsung. Selanjutnya, menyimpan seluruh hasil pekerjaan siswa. Nah, selanjutnya mengatur jadwal dan batas waktu pengumpulan tugas. Itu penggunaan platform Google Classroom. Selanjutnya penggunaan e-portfolio. Sebelumnya kita harus ketahui e-portfolio itu adalah kumpulan karya dan hasil belajar siswa yang disimpan dalam bentuk digital untuk menunjukkan perkembangan kompetensi peserta didik. Isi e-portfolio itu apa? Nah, isi e-portfolio PAI itu yaitu untuk menyimpan hasil tugas PAI, terus video praktik ibadah, presentasi kelompok, terus refleksi pembelajaran, proyek keagamaan, dan dokumentasi kegiatan religius. Selanjutnya, manfaat platform yang dua tadi. Yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu mempermudah proses penilaian, mengurangi penggunaan kertas, terus feedback lebih cepat dan terstruktur, terus selanjutnya dokumentasi hasil belajar tersimpan rapi, terus juga memudahkan pemantauan perkembangan siswa. Nah, selain manfaat bagi guru, ada juga manfaat bagi siswa, yaitu dapat mengakses tugas kapan saja, terus tidak perlu mencetak ulang tugas revisi, terus memperoleh umpan balik secara langsung. Selanjutnya, memiliki rekam jejak hasil belajar. Yang terakhir, meningkatkan literasi digital. Nah, di samping manfaat ada juga tujuan. Apa sih tujuan dari kedua platform tersebut? Yang pertama, kita harus ketahui tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran PAI melalui pemanfaatan teknologi digital. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya itu mempermudah proses penilaian. Jadi di saat kita menilai itu kita akan dipermudah gitu. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas umpan balik. Nah, yang ketiga, mendokumentasikan perkembangan siswa secara sistematis. Jadi sebelumnya kan masalah dokumentasi perkembangan siswa itu kan kurang sistematis ya. Udah sistematis tapi kurang sistematis. Nah, alangkah baiknya kita lebih sistematisin lagi supaya dokumen-dokumen perkembangan siswa tuh itu ya intinya harus lebih bagaimana caranya supaya lebih sistematis lagi gitu. Nah, yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini juga bagus. Di samping kita mengurangi penggunaan kertas, kita kan bisa menghemat gitu kan, menghemat kertas dengan cara itu menggunakan platform yang dua tadi. Atau itu e-portfolio atau Google Classroom. Terus selanjutnya, mendukung transformasi pendidikan berbasis digital. Jadi tujuan khususnya untuk mendukung transformasi pendidikan berbasis digital. Mungkin segitu pemaparan materi dari saya, pemaparan tentang solusi media pembelajaran PAI yang kurang dalam sekolah yang saya dan kelompok-kelompok dan teman-teman saya observasi. Kita masuk ke kesimpulan. Evaluasi pembelajaran PAI di MA Fatanul Burhan dapat ditingkatkan melalui penerapan Google Classroom dan e-portfolio digital. Nah, jadi kita tuh meningkatkan ya. Sudah emang sudah bagus ini ya, apa namanya, evaluasi pembelajarannya di situ. Namun
Alangkah baiknya kita tingkatkan lagi dengan cara menerapkan Google Classroom dan e-portfolio digital. Nah, inovasi ini juga mampu membantu guru dalam memberikan penilaian yang lebih efektif, efisien dan terdokumentasi. Sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di era digital. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.